Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita kembali mendapat kiriman paket dari Om Didi Junaidi dari Bengkulu. Beliau memesan perangkat audio bekas pakai dan langsung dikirim ke tempat saya agar diperiksa kondisinya. Saya belum mengetahui merek dan jenis perangkat audio yang dikirim beliau. Untuk itu kita langsung bongkar isi paketnya. Isi paket yang dikirim Om Didi Junaidi seperti ini, berupa CD, radio, dan audio kaset player. Perangkat audio merek Aiwa, model nomor CSD strip SR545HR, compact disc, stereo, radio, kaset recorder, sumber input AC 110 atau 220 volt, konsumsi daya 27 watt, dapat dioperasikan dari sumber DC 12 volt berupa baterai ukuran C sejumlah 8 buah. Terlihat tulisan pada stiker perangkat audio player ini memiliki daya 140 watt PMPO. Dilengkapi dengan Qsound virtual stereo, remote control, bass reflex speaker system dengan 4 buah speaker depan efek surround. Panel atas perangkat nampak seperti ini. Terdiri dari saklar mode dan operasi dengan sistem digital. Speaker surround saluran kiri, saklar fungsi input terdiri dari pilihan input tape, tuner, dan CD. Soket diameter 3,5 mm stereo untuk output audio headphone. Saklar up-down fungsi volume kontrol utama. Pintu mekanik CD player dengan sistem kunci tekan. Display status CD player, saklar mode dubbing speed, saklar mode suara Qsound, saklar mode repeat atau FM, dan saklar preset equalizer terdiri dari rock, pop, dan jazz. Saklar operasi untuk fungsi CD player terdiri dari 4 buah saklar. Radio penerima terdiri dari 2 band, yaitu MW atau AM dan FM. Control tuning menggunakan sistem geser. Speaker surround saluran kanan. Mekanik tape player terdiri dari 2 deck, yaitu deck 1 dengan fungsi playback high speed dubbing system dan deck 2 dengan fungsi playback dan recording. 2 buah speaker utama dengan bass reflex ukuran 4 inch saluran kanan dan kiri. Panel belakang perangkat nampak seperti ini. Tidak banyak fitur pada panel belakang, hanya beberapa kelengkapan dasar yang tersedia, seperti halnya perangkat kompo pada umumnya. Tongkat antena penerima radio FM masih asli bawaan perangkat ini. Kerusakan hanya pada baut sambungan ke bagian teleskopik antena. Soket tegangan AC input utama menggunakan kepala jack AC berbentuk angka 8,
Tegangan input AC utama memiliki dua pilihan, yaitu 110 hingga 120 volt atau 220 hingga 240 volt. Perangkat ini juga dapat dioperasikan dengan sumber daya baterai menggunakan baterai ukuran C 1,5 volt sebanyak 8 buah. Untuk mengetahui kondisinya, perlu kita coba nyalakan perangkatnya. Hubungkan kabel input AC utama ke sumber listrik. LED indikator baterai telah menyala, menandakan kondisi power supply telah bekerja. Dari ketiga saklar fungsi input, aktifkan saklar fungsi input tape player. Coba fungsi mekanik tape deck 2. Reel pada deck 2 terlihat sudah bekerja memutar kaset audio. Terdengar suara dengung pada speaker. Suara audio kaset sangat kecil, volume kontrol sulit dioperasikan. Suara hanya terdengar pada speaker saluran kiri. Coba fungsi tape player deck 1. Mekanik tape deck 1 masih bekerja. Kaset terlihat berputar. Suara pada deck 1 sangat kecil sekali, nyaris tidak terdengar. Coba fungsi input radio penerima FM. Ya, saklar fungsi input tuner sulit dioperasikan. Pati sanga bumi sanga langit. Fungsi radio penerima FM masih bekerja, hanya saja kemungkinan komponen variabel kapasitor fungsi tuning kotor, sehingga muncul suara gemerosok. Speaker saluran kiri masih bersuara, walaupun levelnya kecil dan terdengar cacat, sedangkan speaker saluran kanan tidak bersuara sama sekali. Coba fungsi CD player. Motor spinner dan optical pickup CD player kondisinya masih bersih, tapi kita belum tahu apakah masih bekerja normal atau sebaliknya. Mainkan media format CD audio. Ya, terlihat CD berputar beberapa saat dan berhenti. Kemungkinan penyebab kerusakan bisa dari optical pickup atau motor spinner. Status angka pada display tidak berubah, berarti optical pickup tidak dapat membaca CD. Oke, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Selanjutnya lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Semoga dapat berfungsi normal kembali. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang tetap setia bersama channel ini. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan agar subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini supaya terus berkembang berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Untuk yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini, silahkan tekan tombol gabung sebagai wujud kecintaan Anda terhadap dunia elektronika. Butuh kesabaran dalam proses melepas casing perangkat ini. Selain skrup sebagai pengencang, juga terdapat klip yang terdapat pada posisi sambungan casing.
Modul PCB rangkaian perangkat audio Aiwa model CSD strip SR545 nampak seperti ini. Modul terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mainboard, CD board, dan front control board. Pada modul PCB mainboard terdiri dari rangkaian power amplifier, digital equalizer, preamplifier head, dan tuner AM/FM. Pada panel depan terdapat 2 buah speaker utama, masing-masing 1 buah speaker per kanal. Dan di bagian tengah terdapat 2 deck mechanic tape player. Kita akan fokus pada speaker terlebih dahulu, karena pada saat pengujian speaker yang bersuara hanya 1 buah, yaitu kanal kiri. Untuk mengetahui kondisi speaker, kita lakukan pengujian pada soket sambungan ke output power amplifier. Gunakan mode buzzer pada multimeter. Speaker saluran kiri terdengar bunyi bip nyaring, kondisi speaker masih normal. Begitu juga dengan speaker saluran kanan, bunyi bip nyaring menandakan speaker masih bagus dan normal. Kemungkinan kerusakan pada rangkaian power amplifier. Ini adalah rangkaian power amplifier. Komponen utama menggunakan sebuah IC dengan nomor seri BA5417. IC ini merupakan amplifier jenis OTL atau Output Transformerless, memiliki daya maksimum 2 kali 5 watt, tegangan kerja 12 volt. Pada sisi sebelahnya terdapat sebuah transistor yang berbagi pendingin dengan IC power amplifier, yaitu berfungsi sebagai regulator tegangan 8 volt DC untuk menyuplai komponen seluruh IC pada perangkat ini dengan nomor 2SB1370. Pada rangkaian power amplifier ini juga terdapat sebuah kapasitor fungsi filter tegangan power supply utama dengan kapasitas 4700 mikrofarad 25 volt. Agar mempermudah proses perbaikan, kita lepas terlebih dahulu plat aluminium pendingin yang diperkuat dengan 1 buah skrup pada IC power amplifier dan transistor regulator. Ya, rangkaian power amplifier terlihat sangat simpel, hanya beberapa komponen saja yang terpasang. Kita awali dengan pemeriksaan kondisi sambungan output power amplifier ke soket headphone. Jalur ke soket sambungan speaker dihubungkan terlebih dahulu ke saklar yang berada pada soket output headphone. Periksa kondisi sambungan saklar soket headphone dengan mode buzzer pada multimeter. Ya, sambungan ke pin nomor 4 soket output speaker tidak terdengar bunyi bip. Ini adalah sambungan ke speaker saluran kanan. Pin nomor 2 pada soket output speaker terindikasi bunyi bip nyaring. Ini adalah sambungan ke speaker saluran kiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan kendala berada pada saklar internal soket output headphone. Kemungkinan kotor. Coba bersihkan dengan cairan kontak cleaner. Gunakan jack stereo 3,5 mm untuk membantu membersihkan saklar internal soket headphone. Soket output headphone telah dibersihkan.
Coba uji kembali kondisi koneksinya. Titik ukur dari polaritas negatif C271 dan C272 470 mikrofarad 10 volt ke pin nomor 2 dan nomor 4 soket CN204. Ya, koneksi saklar internal soket output headphone telah pulih kembali. Output power amplifier telah tersambung dengan baik. C271 dan C272 kapasitas 470 mikrofarad 10 volt adalah merupakan kapasitor elektrolit fungsi kopling output power amplifier ke headphone dan speaker. Kapasitor ini perlu diperiksa. Ya, kapasitor terukur mengalami penurunan kapasitas, perlu diganti. Pergunakan kapasitor pengganti dengan nilai ESR rendah. C280 dan C281 adalah kapasitor keramik fungsi kopling input signal audio IC power amplifier. Kapasitas 47 nanofarad, lepas dan periksa dua buah kapasitor ini. Ya, kapasitor keramik mengalami perubahan kapasitas, perlu diganti. Kapasitor keramik fungsi kopling input audio power amplifier kita ganti dengan jenis Mylar, kapasitas 47 nanofarad 63 volt. Pastikan kapasitor pengganti memiliki nilai yang tepat. Input power amplifier diambil dari pin 10 dan 15 IC203 dengan nomor M62495, di mana IC ini berfungsi sebagai sound processor. Di dalamnya terdapat rangkaian digital tone control atau equalizer dan volume control. Komponen mode suara Q sound atau Q expander adalah IC201 dengan nomor MM1434XF. Periksa kapasitor elektrolit C279, kapasitas 100 mikrofarad 16 volt. Kapasitor ini berfungsi sebagai ripple filter IC power amplifier. Gejala kerusakan suara kecil pada kedua saluran bisa disebabkan oleh kapasitor ini. Oke, kapasitor terukur kapasitas kurang dari nilai semestinya. Tegangan loss juga cukup tinggi. Kapasitor perlu diganti. Pergunakan kapasitor pengganti dengan kualitas terbaik. Periksa kondisi kapasitor fungsi filter pada pin nomor 10 dan 15 IC203 M62495. Ini adalah pin output dari sound processor ke input power amplifier. Nilai kapasitor 0,1 mikrofarad 50 volt. Kedua kapasitor terukur masih normal, tidak perlu diganti. Begitu juga dengan kapasitor fungsi kopling input signal audio rangkaian sound processor dengan kapasitas 10 mikrofarad 50 volt terukur masih normal. Ini adalah rangkaian motor driver untuk fungsi mekanik tape deck 1 dan 2. Terdapat satu buah variabel resistor dengan resistansi 2,2 kilo ohm yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor penggerak mekanik tape.
Komponen utama kontrol kecepatan motor menggunakan dua buah transistor dengan nomor 2SA933S dan DTC124XS. Tidak ada masalah dengan komponen pada rangkaian ini. Baik, kita lanjut ke analisis dan perbaikan rangkaian preamplifier head. Terdapat dua buah komponen utama pada rangkaian ini, yaitu berupa IC dengan nomor BA3416BL dan BA15218N. IC BA3416BL berfungsi sebagai head equalizer amplifier, sedangkan IC BA15218N berfungsi sebagai record amplifier. Sebuah saklar 18 pin yang berfungsi sebagai pilihan mode playback dan record yang digerakkan oleh tuas tombol fungsi record pada mekanik tape deck 2. Kondisi tape player pada kedua deck terjadi masalah, yaitu level suara sangat kecil. Pada deck 2 terdengar suara dengung seperti sistem grounding yang tidak tersambung. Coba periksa kondisi saklar mode playback record ini. Ya, kondisi koneksi saklar sebagian tidak sempurna. Coba bersihkan saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Periksa kondisi kapasitor fungsi kopling output audio IC preamplifier head dengan kapasitas 0,22 mikrofarad 50 volt. Kondisi kapasitor terukur normal, tidak diperlukan pergantian. Lakukan solder ulang pada pin saklar mode playback record dan soket sambungan input signal head tap. Tidak ada masalah pada komponen lainnya di rangkaian preamplifier head ini. Lanjut ke rangkaian tuner AM/FM. Komponen utama menggunakan sebuah IC dengan nomor seri LA1828. Masalah pada rangkaian tuner radio hanya suara berisik saat tuning digerakkan. Biasanya kotor pada komponen variabel kapasitor pengatur tuning. Coba bersihkan dengan kontak cleaner jenis non-residu. Bersihkan juga saklar fungsi pilihan band radio AM/FM. Sistem tuning menggunakan slide dengan gear plastik. Untuk memeriksa kondisi solderan komponen rangkaian tuner, lepas gear plastik penggerak poros variabel kapasitor. Kondisi lapisan bawah PCB rangkaian tuner seperti ini. Lakukan solder ulang pada pin komponen terutama pada IC 001 LA1828. Rangkaian tuner terdiri dari beberapa pengaturan, diantaranya AM/FM tracking adjustment, AM/FM frequency adjustment, AM/FM EF adjustment, FM EF amplifier, dan FM detector adjustment. Tidak ada masalah pada komponen lainnya di rangkaian tuner ini. Lanjut ke modul PCB panel kontrol. Terdapat 13 buah saklar mode dan operasi yang mengalami error saat dioperasikan. Lepas semua saklar dan lakukan pergantian. Jenis saklar touch switch
Jumlah pin 2 buah, ketinggian 4,2 mm. Sayangnya kita tidak memiliki stok saklar yang sesuai dengan spesifikasi saklar bawaan. Kita modif saklar model ini dengan ketinggian 4,8 mm untuk menyesuaikan ketinggian kikis tangkai saklar dengan cara diamplas. Ketinggian saklar bawaan terukur 4,2 mm. Saklar pengganti telah dimodif dan ketinggian sudah disesuaikan. Lakukan modifikasi pada saklar pengganti sejumlah 13 buah saklar. Display status CD player menggunakan LCD dengan jumlah pin sebanyak 23 buah. Terhubung dengan sebuah komponen utama, sebuah IC dengan nomor LC862132V-5K36. IC ini berfungsi sebagai sistem kontrol seluruh komponen pada perangkat ini. Sebagian solderan pada pin komponen retak, lakukan solder ulang. Tidak ada masalah pada komponen lainnya di modul PCB ini. Kita lanjut ke modul PCB CD player. Terdapat 3 buah komponen utama pada rangkaian ini, di antaranya IC LA9241M sebagai ASP atau Analog Signal Processing dan Servo Control. IC LC78622E berfungsi sebagai DSP atau CMOS Digital Signal Processor, dirancang khusus untuk CD player. IC LA6541D berfungsi sebagai motor coil driver. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul ini. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan cairan thinner pembersih. Pasang kembali plat tembaga pelindung IC LA9241M, rekatkan dengan lem tembak dan double tap. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul ini, hanya optical pickup dan motor servo atau spinner yang belum kita periksa. Pasang kembali gear plastik fungsi tuning pada variabel kapasitor dan plat pendingin power amplifier. Proses analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB telah selesai. Jika ada masalah lainnya, akan dievaluasi pada saat pengujian. Lanjut ke pemeriksaan komponen panel depan. Lepas speaker sejumlah 2 buah dan mechanic tape sejumlah 2 dek. Speaker diperkuat dengan 3 buah skrup melalui mounting plat besi ke rangka panel depan. Direkatkan juga dengan lem, jadi untuk melepasnya diperlukan kesabaran.
Ya, membran speaker utama seperti ini menggunakan sistem bass reflex, karet tepian membran berbentuk cekung, ukuran speaker 4 inch, impedansi 3,2 ohm. Tidak ada masalah dengan speaker hanya perlu dibersihkan. Mechanic tape terdiri dari 2 dek, digerakkan oleh 1 buah motor. Terlihat karet sabuk masih utuh, terpasang pada posisinya. Lepas mechanic tape yang diperkuat dengan 6 buah skrup pengencang. Ya, mechanic tape telah terlepas dari rangka panel. Kelengkapan mechanic tape masih utuh, belum mengalami perbaikan sebelumnya. Komponen auto stop, head tape, dan pinch roller masih asli bawaan dari pabrik. Karet sabuk flywheel dan idler kopling masih utuh terpasang. Terdapat 4 buah karet sabuk, masing-masing 2 buah untuk flywheel dan 2 buah untuk idler kopling, ukuran karet nomor 19 dan nomor 12. Sebagian permukaan plat logam mekanik telah mengalami korosi. Kondisi head tape sangat kotor, namun kondisinya masih layak. Bersihkan permukaan head tape, capstan, dan pinch roller dengan cairan alkohol. Motor penggerak mechanic tape, tegangan kerja 12 volt, arah putaran CCW, memiliki 4 pin tegangan input. Biasanya, jika motor penggerak memiliki 4 pin input tegangan, menggunakan kontrol kecepatan eksternal. Kode head tape hampir sama dengan standar yang sering dipergunakan tape merek Polytron. Terdapat 3 buah soket sambungan ke modul PCB utama, diantaranya 2 soket output, signal head tape, dan 1 buah soket tegangan dan signal kontrol kecepatan motor penggerak. Pemeriksaan mechanic tape telah selesai dan siap dipergunakan. Bersihkan speaker utama dan rangka panel depan dari kotoran debu. Kotoran debu yang sulit dijangkau perlu dibersihkan dengan bantuan kompresor udara. Sekalian bersihkan rangka panel dengan cara dicuci menggunakan air deterjen. Rangka panel depan telah kita cuci. Sambil menunggu kering, lanjut ke progres pemeriksaan komponen pada rangka panel atas. Pada panel atas terdapat sepasang speaker surround, namun pada kenyataannya speaker ini tidak berdiri sendiri, layaknya fungsi surround. Speaker ini dipasang paralel dengan speaker utama. Speaker dengan diameter 1,5 inch, impedansi 8 ohm, daya 0,25 watt. Speaker saluran kanan mengalami kerusakan pada sambungan, di mana PCB terangkat sehingga kawat ke bagian lilitan speaker terputus. Ini adalah mekanik CD player. Untuk memudahkan pemeriksaan, lepas terlebih dahulu mekaniknya yang diperkuat dengan 4 buah skrup pengencang. Ya, kondisi optical pickup
dan motor spindle seperti ini. Nomor seri optical pickup KSS strip 213C, jumlah sambungan kabel fleksi 16 jalur. Kita belum mengetahui kondisi optical pickup sebenarnya. Harus menunggu proses perbaikan pada seluruh modul. Pengujian dilakukan setelah modul PCB utama berjalan normal. Aplikasikan pelumas plastik pada gear dan komponen bergerak lainnya. Ini adalah saklar pintu mekanik CD player. Saklar menggunakan tipe push on off. Periksa kondisi saklar. Kondisi saklar masih layak pakai. Perlu dibersihkan koneksinya dengan kontak cleaner. Perbaiki sambungan speaker surround saluran sebelah kanan yang putus. Speaker perlu dilepas agar memudahkan dalam proses penyambungan kawat. Membran speaker telah dilepas. Sambung kawat lilitan speaker dengan kawat email ukuran 0,2 mm. Speaker surround saluran kiri juga sekalian dilepas dari rangka panel. Ruang pada grill speaker perlu dibersihkan. Bersihkan kotoran pada grill speaker dengan bantuan kompresor udara. Pasang kembali speaker surround pada posisinya masing-masing. Untuk memperkuat dudukan speaker, aplikasikan lem tembak. Bersihkan seluruh bagian panel atas dari kotoran debu dan lap dengan air deterjen. Panel atas telah selesai diperiksa dan dibersihkan. Mekanik CD dipasang saat pengujian. Berikutnya, ke rangka bagian tengah terdapat transformator power supply dan rectifier. Output power supply terhubung dengan soket yang memiliki sejumlah 3 sambungan kabel. Output lilitan sekunder transformator sejumlah 2 kabel atau tegangan single tersambung dengan PCB rectifier. Tegangan output lilitan sekunder diamankan oleh sebuah sekring dengan nilai arus 2,5 ampere. Rectifier menggunakan dioda dengan nomor FR202 sejumlah 4 buah dengan konfigurasi jembatan. Output rectifier terhubung dengan soket CN501 pada modul PCB utama atau ke rangkaian power amplifier, di mana terdapat kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan input utama dengan kapasitas 4700 mikrofarad 25 volt. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder trapo dan rectifier, lakukan pengukuran. Tegangan input rectifier terukur 12 volt AC.
Tegangan output rectifier terukur 16 volt DC. Perbaiki sambungan tongkat antena penerima radio FM. Baut pengencang dudukan antena longgar sehingga posisi antena tidak presisi. Baut sendi antena sepertinya juga longgar. Ya, ternyata ring pengganjal hilang sehingga baut tidak maksimal menjepit tongkat antena. Bersihkan permukaan tongkat antena dengan cairan anti karat. Ya, tongkat antena penerima radio FM telah selesai diperbaiki. Pasang kembali mechanic tape dan speaker utama pada panel depan. Sebelumnya, berikan pelumas pada gear pintu mechanic tape. Untuk memperkuat posisi speaker utama, tambahkan lem tembak pada tepian speaker. Tak lupa pasang kembali gear tuning dan skala gelombang radio. Komponen pada panel depan telah terpasang. Pastikan pintu mechanic tape dapat membuka dan menutup dengan lancar. Untuk menguji fungsi tape dan radio, pasang modul PCB pada panel depan, kemudian hubungkan soket dari rectifier atau power supply ke soket CN501. Begitu juga dengan speaker utama, hubungkan dengan soket CN204. Hubungkan steker ke sumber listrik. Dan ya, LED indikator baterai telah menyala. Kita akan uji fungsi tape deck 1 dan deck 2. Mainkan kaset audio pada mekanik deck 1. Kayang harapan keungun tebak-tebak harapan hati kuring jadi bungangan kicep anjeun nu moas kahemang ngajan angkang tong hariwang hati mah tetep marengan sagagang kelugar mulia ulang karangrangan kasoca aya surya nu ngagugah kana rasa Mainkan kaset audio pada mekanik deck 2. Berikutnya, uji fungsi radio penerima FM. Warung Tekpa, nomor telepon 0853 2156 10.
0857-2227. Oke, fungsi tape player, deck 1, deck 2, dan radio penerima FM telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka modul PCB utama telah normal dan bisa dilanjut ke pemeriksaan optical pickup CD player. Terima kasih untuk Om Godani 965 yang telah berpartisipasi bergabung dengan channel ini. Semoga kebaikannya mendapat balasan yang setimpal. Amin. Optical pickup CD player sepertinya harus diganti agar bisa awet digunakan untuk jangka panjang. Nomor seri KSS strip 213C. Jenis optik ini sering dipergunakan untuk optical pickup PCD player, jadi masih ada yang jual di pasaran. Kondisi motor spindle dan sled optical pickup masih layak pakai. Kedua motor tidak perlu diganti. Mekanik CD telah terpasang pada panel. Kabel penghubung optical pickup, motor, dan saklar pintu mekanik telah dihubungkan ke modul PCB utama. Sekarang kita coba uji apakah CD player bisa bekerja. Hubungkan steker ke sumber listrik dan aktifkan saklar fungsi input ke CD player. Mainkan media CD audio. Perangkat ini tidak bisa memainkan format video seperti PCD. Ya, CD telah berputar dan display menampilkan status jumlah track audio 11 dan durasi 32 menit 41 detik. Aktifkan saklar operasi playback CD. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my Oke, fungsi CD player telah bekerja dengan baik dan normal. Berikutnya rapihkan dan pasang kembali panel atas. Pasang cover belakang dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang ke panel depan bagian tengah agar modul PCB utama tidak bergerak. Instalasikan kabel fleksi penghubung optical pickup, saklar pintu CD, motor penggerak, dan speaker surround pada soket masing-masing di PCB utama. Ini adalah kabel penghubung ke sensor remote sejumlah 3 kabel. Rapihkan kabel agar tidak terjepit oleh plastik cover. Mika transparan display dan marking status saklar mode terlepas. Aplikasikan lem kuning
untuk merekatkan mika ke panel. Pasang cover panel atas bagian depan yang diperkuat dengan klip di samping dan depan serta skrup di dalam pintu mekanik CD. Pasang seluruh skrup pengencang panel casing utama. Casing perangkat telah selesai dipasang. Uji kembali fungsi perangkatnya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still little seed with the negativity, but I just slide right by that energy. Matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play the go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, slow, go, still go. Rasa ngagalura dina dada. Proses perbaikan perangkat audio Aiwa model CSD strip SR545 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and